Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hedi Murni dari Magister Administrasi Publik Universitas Tribuana Tunggadewi ingin mempresentasikan tentang implementasi kebijakan perdagangan internasional dan kaitannya dengan Indonesia dengan tema mengefektifkan perdagangan bebas Indonesia Uni Eropa. Mengefektifkan perdagangan bebas Uni Eropa. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri adalah salah satu pasar tujuan ekspor utama Indonesia yang saat ini Eropa baru saja keluar dari krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan. Selain itu, munculnya pesaing Indonesia seperti Cina dan Vietnam berpotensi mengancam pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa. Tujuan perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua perekonomian dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ada dampak perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa adalah meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Yang lebih penting, pengurangan biaya pada SEPA akan membantu Indonesia jika terjadi peningkatan biaya ekspor ke negara lain. Selain itu, perjanjian Uni Eropa akan membantu Indonesia untuk menjaga kompetisi di antara negara-negara ASEAN, di mana negara tersebut juga sedang melakukan perundingan dagang dengan Uni Eropa. Perundingan antara Uni Eropa dan Indonesia ini menurut Robinson tahun 2019, perjanjian ini sudah terbentuk sejak Juli 2016 yang saat ini sudah terjadi 10 kali pertemuan. Hal ini menunjukkan situasi yang baik karena Uni Eropa sangat terbuka dengan perjanjian bilateral. Perundingan pertama, Uni Eropa menyoroti kebutuhan akan kesepakatan kerjasama yang memfasilitasi perdagangan dan investasi yang meliputi banyak hal seperti pajak bea dan hambatan-hambatan lain dalam perdagangan, pelayanan dan investasi, akses pasar pengadaan barang dan jasa, juga aturan kompetisi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sedangkan perundingan kedua diadakan di Bali dan Jakarta. Pertemuan kedua didahului dengan lokakarya mengenai kebijakan perlindungan investasi dan proposal Uni Eropa untuk suatu sistem pengadilan investasi. Perundingan ketiga diadakan di Brussel dari tanggal 11 sampai 15 September 2017. Pembahasan ini dilanjutkan dengan perundingan tertulis pada hampir semua bagian perundingan. Dibahas oleh 18 kelompok kerja yang juga diperkenankan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang membutuhkan penjelasan dan diskusi lebih dalam pada masalah-masalah posisi berbeda biaya ekspor, energi, dan bahan mentah. Perundingan keempat dilakukan di Solo dari tanggal 19 sampai 23 Februari 2018, di mana perundingan menunjukkan keterlibatan yang berlanjut dari kedua belah pihak. Selama perundingan, tim negosiasi menyelesaikan seluruh isu-isu pada kesepakatan perdagangan bebas. Perundingan kelima direncanakan akan dilakukan pada tahun 2018 juga. Setelah semua negosiasi dilakukan, maka perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa Indonesia akan diberlakukan sesegera mungkin. Kebijakan final belum dirilis sebelum perdagangan bebas Uni Eropa dan Indonesia diberlakukan.
Sedangkan perundingan ke-6 Uni Eropa mencapai perundingan diselenggarakan di Palembang tanggal 15 sampai 18 Oktober 2018 juga, yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Imam Pambyakyo, dan perwakilan sebagai instansi pemerintah yang berwenang terhadap isu yang dirundingkan dengan perwakilan Uni Eropa. Di perundingan yang ke-6 ini membahas tentang isu runding perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha dan subsidi, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan barang jasa, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Uni Eropa, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Mungkin dari itu presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok 4 juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayati, mahasiswa Magister Administrasi Publik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 tentang implementasi kebijakan perdagangan internasional dan kaitannya dengan Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 dan teman-teman semua. Mengefektifkan perdagangan bebas Indonesia Uni Eropa. Perundingan ke-7. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Imam Pambyakyo, mengatakan putaran ke-7 perundingan ini merupakan puncak serangkaian kegiatan. Kedua negara berupaya membuat kemajuan yang saling menguntungkan. Pada perundingan ke-7 ini, ada 16 isu penting yang dibahas, yaitu perdagangan barang, energi dan bahan baku, keterangan asal, bea cukai, dan fasilitas perdagangan, sanitasi, instrumen pengamanan perdagangan, dan perdagangan jasa. Selain itu, investasi, usaha kecil menengah, hak kekayaan intelektual, belanja negara, kerjasama ekonomi, dan peningkatan kapasitas. Berikutnya, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, transparansi, serta penyelesaian sengketa. Sedangkan isu sistem pengadilan persaingan dan investasi tidak dibahas pada putaran ke-7. Pada tahun 2018, nilai ekspor dan impor Indonesia ke Uni Eropa masing-masing mencapai 17 miliar dan 14 miliar US dollar. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor non-migas terbesar ketiga bagi Indonesia. Perundingan ke-8. Perundingan putaran ke-8 telah dilaksanakan tanggal 17 sampai 21 Juni 2019 di Jakarta. Bagi Indonesia, pembahasan secara komprehensif dalam perundingan CEPA harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta harmonisasi standar, akses pasar, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya terintegrasi dalam mata rantai dunia atau Global Value Chains. Indonesia juga memandang penting untuk memperjuangkan sektor komoditi strategis di Indonesia serta kelapa sawit, perikanan, bahan baku mineral, produk kehutanan, dan lainnya. Perundingan ke-9. Perundingan putaran ke-9 direncanakan dilaksanakan pada akhir 2019 di Brussels, Belgia pada 2-6 Desember 2019. Indonesia for Global Justice, Indonesia AIDS Coalition, dan Putin
mendapatkan kesempatan untuk melakukan dialog dengan negosiator kedua pihak negara. Tujuan dari dialog saat itu adalah untuk menggali informasi mengenai status perundingan, termasuk untuk mendesak tuntutan kelompok masyarakat sipil terhadap CEPA. Perundingan ke-10. Pada 16 hingga 20 Maret 2020, perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa akan kembali dilanjutkan. Perundingan yang akan diselenggarakan di Bali kali ini telah memasuki putaran ke-10. Indonesia adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas yang akan didorong penyelesaiannya secara segera oleh pemerintah Indonesia tahun 2020 setelah menandatangani 3 perjanjian pada tahun lalu seperti Indonesia-Australia, Indonesia-EFTA, dan Indonesia-Korea CEPA. Dorongan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan bebas khususnya secara bilateral oleh pemerintah Indonesia didasari oleh asumsi untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional. Dinamika hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 1967 dalam kerangka ASEAN ketika Uni Eropa masih berbentuk sebagai masyarakat ekonomi Eropa. Berbagai kerjasama dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa, mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dalam hubungan Indonesia-Uni Eropa, terdapat beberapa tema kunci yang menjadi prioritas bagi Indonesia, yaitu Partnership Cooperation Agreement, kasus pelarangan terbang maskapai Indonesia, Country Strategy Paper, dan hubungan bilateral dalam aspek perdagangan dan investasi. Partnership Cooperation Agreement merupakan dasar hukum yang menaungi kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa secara bilateral. Isi dari perjanjian ini mencakup berbagai tema, kerjasama dengan salah satu fokus. PCA merupakan dasar hukum yang menaungi kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa secara bilateral. Isi dari perjanjian ini mencakup berbagai tema kerjasama dengan salah satu fokus utamanya adalah permasalahan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan berdasarkan Deklarasi Paris 2005 dan Millennium Development Goals. Salah satu yang menjadi tujuan utama dari PCA ini yang terkait dengan tulisan ini adalah membangun kerjasama di sektor lingkungan dan sumber daya alam, lebih spesifik masalah kehutanan. Dari beberapa fokus dalam dokumen PCA tersebut, peneliti dapat menyoroti bahwa dalam mengatasi permasalahan lingkungan, baik Uni Eropa dan Indonesia bersedia menyelesaikan melalui mekanisme bilateral ataupun mengimplementasikan perjanjian multilateral yang sudah ada. Permasalahan lingkungan yang berada di bawah kerangka rezim UNFCCC merupakan salah satunya. Kedua pihak juga menggarisbawahi mengenai perlunya kesadaran lingkungan dan komitmen untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini penting karena dalam era perdagangan bebas saat ini banyak pihak mengabaikan kelestarian lingkungan dan hukum terkait yang berlaku. Dalam dokumen yang sama, pasal 28 secara spesifik diatur mengenai permasalahan kehutanan. Dalam pasal tersebut, para pihak berupaya untuk melanjutkan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan kebakaran hutan, memberantas pembalakan liar dan bisnis turunannya, pengelolaan hutan dan peningkatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kedua pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan program. Yang pertama, kerjasama melalui forum bilateral, regional, dan internasional terkait penciptaan instrumen hukum dan pemberantasan pembalakan liar. Kedua, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan. Isu terkini, pencabutan larangan terbang Uni Eropa. Pada tahun 2018,
Komisi Eropa mengeluarkan daftar keselamatan udara Uni Eropa yang salah satunya berisi penghapusan larangan terbang ke Uni Eropa bagi seluruh maskapai Indonesia. Berdasarkan daftar terbaru tersebut, 55 maskapai penerbangan Indonesia yang masih berada dalam daftar lama kini sudah dapat beroperasi di wilayah Uni Eropa. Pencabutan larangan terbang ini merupakan hasil dari proses panjang yang terdiri dari diplomasi, perbaikan regulasi standar keselamatan penerbangan Indonesia sejak tahun 2007. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan daftar larangan terbang seluruh maskapai Indonesia sejak 2007. Sejak periode 2009 sampai dengan 2011, secara bertahap maskapai penerbangan Indonesia dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa, yaitu Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, Airbus Indonesia, dan Ekspres Transportasi Antar Benua. Kemudian pada tahun 2016, menyusul 3 maskapai penerbangan Indonesia yang dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa, yaitu Lion Air, Bati Air, dan Citylink. Penghentian penggunaan biodiesel dari kelapa sawit. Pada Januari 2018, Parlemen Eropa mengeluarkan persetujuan penghentian penggunaan biodiesel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada tahun 2021 yang tercermin dalam pemungutan suara terhadap proposal direktif tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan. Kebijakan ini kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengemukakan kekecewaannya dan menganggap tindakan tersebut sebagai kebijakan diskriminatif. Indonesia yang merespon kebijakan tersebut dengan diplomasi dengan sejumlah pihak di Eropa. Utusan khusus Presiden yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi Paus Fransiskus guna mencari dukungan dari Vatikan soal kelapa sawit. Menteri Luhut juga mencari dukungan dengan melakukan kunjungan diplomatis ke Belanda. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4, anggota Hedi Murni dan Sri Widayati, telah selesai mempresentasikan efektifkan perdagangan bebas Indonesia Uni Eropa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari saya selaku anggota dari kelompok 4 yang telah mempresentasikan implementasi kebijakan perdagangan internasional dalam kaitannya dengan Indonesia, mengefektifkan perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Eropa. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.